Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Wisnu Waspambudi dari PJJ S1 Akuntansi tahun 2025 akan mencoba untuk mempresentasikan tugas makalah akuntansi keuangan 2. Di sini saya mencoba untuk mengambil tema tantangan pengakuan pendapatan pada kontrak jangka panjang berdasarkan PSAK 72. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk pendahuluan, pendapatan merupakan elemen penting dalam laporan keuangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan berbagai pihak. Sebelum PSAK 72, pengakuan pendapatan diatur oleh beberapa standar seperti PSAK 23 dan PSAK 34 yang sering menimbulkan inkonsistensi, terutama untuk transaksi kompleks dan juga kontrak jangka panjang. Untuk mengatasi hal tersebut dan menyelaraskan dengan IFRS 15, IAI mengadopsi PSAK 72 yang berlaku sejak 1 Januari tahun 2020. PSAK 72 memperkenalkan 5 langkah pengakuan pendapatan berbasis prinsip. Namun, penerapannya menghadirkan tantangan, khususnya dalam industri dan juga kontrak kompleks seperti konstruksi dan juga teknologi, karena membutuhkan pilihan profesional, perubahan sistem, dan juga pemahaman konsep baru. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dan mengatasi hambatan teknis, operasional, dan juga konseptual dalam penerapan PSAK 72, guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Indonesia. Untuk bab pertama, yaitu pembahasan teori. Yang pertama ada pendapatan dalam konteks akuntansi. Pendapatan merupakan elemen utama dalam laporan laba rugi yang mencerminkan hasil operasional perusahaan. Kemudian menurut IAI tahun 2021, pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi yang menyebabkan kenaikan ekuitas selain dari kontribusi pemilik, karena pengakuan pendapatan berpengaruh besar terhadap persepsi kinerja entitas, maka diperlukan pedoman akuntansi yang jelas, konsisten, dan juga mencerminkan substansi ekonomi untuk mencegah potensi manipulasi. Kemudian teori yang kedua yaitu layarnya PSAK 72. PSAK 72 diberlakukan sejak 1 Januari tahun 2020 untuk menggantikan standar sebelumnya yang dinilai kurang konsisten dengan pendekatan principle based berbasis perpindahan kontrol guna. Sekali lagi berbasis perpindahan kontrol guna guna menyelaraskan pengakuan pendapatan dengan IFRS 15. Kemudian teori yang ketiga yaitu tujuan dan juga ruang lingkup PSAK 72. Ya, ini bertujuan untuk menyediakan kerangka pengakuan pendapatan yang terpadu, transparan, dan juga berbasis substansi ekonomi, serta berlaku untuk seluruh kontrak dengan pelanggan kecuali yang diatur dengan PSAK khusus lainnya. Kemudian teori yang keempat yaitu pengakuan pendapatannya. PSAK 72 menetapkan 5 langkah pengakuan pendapatan yang mencangkup identifikasi kontrak, penentuan kewajiban pelaksanaan, penetapan dan juga alokasi harga transaksi, serta pengakuan pendapatan saat kewajiban dimenuhi, baik secara bertahap maupun sekaligus. Selanjutnya teori yang kelima yaitu pengakuan pendapatan menurut PSAK 72. Untuk kontrak jangka panjang, pendapatan diakui sepanjang waktu jika salah satu kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama yaitu pelanggan menerima dan juga mengonsumsi manfaat secara simultan saat entitas melakukan pekerjaan, misalnya layanan pemeliharaan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, entitas menciptakan atau mengubah aset yang dikendalikan oleh pelanggan, misalnya pembuatan software secara custom. Kemudian yang ketiga, aset yang sedang diproduksi tidak memiliki alternatif penggunaan oleh entitas dan entitas memiliki hak atas pembayaran selama proyek berlangsung. Kemudian teori yang keenam yaitu karakteristik kontrak. Kontrak jangka panjang adalah kontrak yang berlangsung lintas periode pelaporan. Umumnya bersifat bertahap dan juga kompleks, memerlukan metode pengakuan pendapatan yang mencerminkan realitas ekonomis proyek. Kemudian teori yang ketujuh yaitu pengukuran progres. Pengukuran progres dalam pengakuan pendapatan over time dapat dilakukan dengan metode input maupun output, tergantung pada mana yang paling mencerminkan kinerja aktual entitas dalam memenuhi kontraknya. Kemudian teori yang ke-8 yaitu manfaat PSAK 72. Meskipun menantang, namun penerapan PSAK 72 memberikan manfaat jangka panjang berupa peningkatan konsistensi, transparan kepercayaan investor, serta penguatan taat kelola dan juga akuntabilitas keuangan perusahaan. Untuk teori yang berikutnya yaitu perbedaan antara PSAK 72 dan juga PSAK sebelumnya, yang dalam hal ini PSAK 23 dan juga 34.
Untuk yang pertama yaitu dasar pengakuan pendapatannya, untuk PSAK lama yaitu saat risiko dan juga manfaatnya udah berpindah. Sedangkan untuk PSAK yang baru itu saat kontrolnya berpindah. Untuk pengakuan progres proyeknya, untuk PSAK lama itu menggunakan metode persentase penyelesaian, sementara PSAK yang baru menggunakan metode overtime jika memenuhi kriteria sudah saya sebutkan di slide yang sebelumnya. Kemudian untuk perlakuan transaksi gabungannya, untuk PSAK lama itu tidak selalu dipisahkan, sementara PSAK yang baru harus dipisahkan menjadi beberapa kewajiban. Sementara untuk fleksibilitas dan juga judgement-nya, untuk PSAK lama itu masih terbatas, sementara PSAK baru itu tinggi dan membutuhkan penilaian profesional. Untuk fokus utamanya yaitu PSAK lama itu kontrak dan juga PSAK baru itu substansi ekonomi dan juga hak kewajibannya. Bab kedua yaitu contoh soal dan juga pembahasan. Untuk contoh soal dan juga pembahasan, di sini saya akan mencoba untuk membuatkan simulasi soal. PT Arta Konstruksi adalah perusahaan kontraktor nasional yang pada 1 Januari 2024 menandatangani kontrak dengan PT Semesta Properti untuk membangun kompleks perkantoran terpadu di Jakarta. Nilai kontrak sebesar 50 miliar dengan jangka waktu 3 tahun, dimulai tahun 2024 sampai 2026. Proyek bersifat tailor-made, yaitu proyek yang dirancang dan dilaksanakan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan, spesifikasi, atau permintaan unik dari satu pelanggan tertentu dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Kemudian untuk ketentuan kontraknya sendiri, di sini estimasi total biayanya ada 38 miliar, jadwal pembayarannya tahun 2024 yaitu 15 miliar, tahun 2025 itu 20 miliar, dan 2026 itu 15 miliar. Metode pengukuran progresnya berdasarkan input biaya aktual, kemudian biaya aktualnya tahun 2024 sebesar 10 miliar, sementara itu pada akhir 2024 inspektur proyek menyatakan bahwa progres fisik itu sudah dilakukan sebesar 28%. Kemudian pertanyaannya, yang pertama, apakah proyek ini memenuhi kriteria pengakuan pendapatan overtime menurut PSAK 72? Kemudian yang kedua, metode progres apa yang paling tepat digunakan dalam pengakuan pendapatan proyek ini? Jelaskan alasannya. Kemudian yang ketiga, berapa pendapatan dan juga laba yang harus diakui pada tahun 2024? Dan terakhir, apa saja tantangan yang dihadapi oleh PT Arta Konstruksi dalam menerapkan PSAK 72 pada kontrak ini? Memasuki pembahasan, untuk menjawab pertanyaan nomor pertama, yaitu analisis pengakuan pendapatan overtime atau point in time. Berdasarkan PSAK 72 paragraf 35, pendapatan diakui overtime jika salah satu dari 3 kondisi terpenuhi, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu antara pelanggan menerima manfaat secara langsung selama entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan, atau entitas menciptakan atau mengubah aset yang dikendalikan oleh pelanggan, atau yang ketiga, aset yang diciptakan tidak memiliki alternatif penggunaan dan entitas memiliki hak atas pembayaran sepanjang kontrak. Di sini kasus PT Arta Konstruksi memenuhi poin yang ketiga ya, yaitu proyek bersifat custom atau tailor-made, dan juga PT Arta Konstruksi memiliki hak pembayaran yang selama progres proyek berlangsung dibayar secara bertahap. Jadi, pendapatan dapat diakui secara overtime menurut PSAK 72. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pemilihan yang tepat dari progres pelaksanaannya, input ataukah output. PSAK memperbolehkan dua metode sebenarnya. Yang pertama metode input, yang kedua metode output. Nah, pada kasus di atas, informasi yang tersedia kan biaya aktual 10 miliar, kemudian estimasi total biayanya 38 miliar, sementara progres fisiknya itu kan 28%. Nah, dua metode tersebut memberikan hasil yang berbeda tentunya. Untuk metode input sendiri yaitu sebesar 26,32% yang didapat dari 10 miliar dibagi dengan 38 miliar. Sementara metode output yaitu memberikan progres fisik yaitu 28%. Nah, berdasarkan dengan data tersebut, PSAK 72 menyarankan metode yang paling mencerminkan kinerja aktualnya. Jika proses fisik didukung oleh dokumentasi teknis dan juga disetujui dengan pelanggan, maka metode output yang lebih representatif. Jadi, pada jawaban nomor 2 ini itu menggunakan metode output. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu berapa sih pendapatan yang harus diakui dan juga laba yang harus diakui di akhir tahun 2024. Nah, di sini kan tadi kita sudah sepakati bahwa metode yang digunakan itu metode output dengan nilai progres 28%.
Nah, maka pendapatan yang diakui yaitu 28% dikalikan dengan nilai kontrak sebesar 50 miliar. Maka didapatkan pendapatan sebesar 14 miliar. Kemudian tadi kan kita sudah ketahui bahwa biaya aktualnya sebesar 10 miliar di tahun 2024. Kemudian laba kotor di tahun 2024 itu diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya aktual. Sementara pendapatannya tadi kan 14 miliar dikurangi biaya aktual 10 miliar. Sehingga laba yang didapatkan yaitu 4 miliar. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu tantangan apa saja dalam penerapan implementasi PSAK 72. Yang pertama, pemilihan metode progres yang representatif. Jika progres fisik tidak didokumentasi dengan baik, maka pemilihan metode output bisa dipertanyakan oleh auditor. Kemudian yang kedua, yaitu perubahan estimasi biaya. Jika biaya aktual berbeda signifikan dari estimasi awal, maka perlu dilakukan reestimasi dan juga rekalkulasi pendapatan secara periodik yang bisa mempengaruhi laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan modifikasi kontrak. Dalam proyek jangka panjang sangat mungkin terjadi perubahan pekerjaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang perlu dianggap sebagai kontrak baru atau modifikasi dari kontrak lama. Kemudian yang keempat itu kesiapan sistem dan juga SDM. Sistem akuntansi harus mendukung perhitungan progres secara akurat. Sementara itu, SDM akuntan harus memahami konsep kontrol, bukan hanya dari aliran kas. Kemudian yang kelima yaitu dokumentasi teknis dan juga koordinasi lintas divisi, diperlukan kolaborasi yang erat dengan tim teknik. Kemudian bab yang ketiga yaitu kesimpulan. PSAK 72 mengubah pendekatan pengakuan pendapatan menjadi berbasis perpindahan kontrol. Sekali lagi perpindahan kontrol, khususnya pada kontrak jangka panjang, dengan menurut penilaian profesional, pemilihan metode progres yang tepat, dan juga sistem pelaporan yang andal. Meskipun menantang, namun standar ini meningkatkan kualitas, transparansi, dan keterbandingan laporan keuangan antar entitas. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.